Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Pagi ini kita akan membahas sebuah cerita mungkin, karena yang datang pagi ini narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Efriani Jusmadi alias Mbak Yeyen. Halo Mbak Yeyen. Halo Mas. Mbak Yeyen ini selaku pendongeng dengan tema kita yaitu dongeng sebagai media karakter nih Mbak. Benar banget. Terima kasih juga untuk Mbak Yeyen sudah hadir di studio kita gitu ya. Gitu. Nah Mbak Yeyen, temanya mendongeng gitu kan. Iya. Artinya memang sebagai profesi dari Mbak Yeyen juga. Tapi sebelum mendongeng aku pengen tahu deh background dari Mbak Yeyen gitu kan. Aslinya dari mana Mbak Yeyen? Aslinya dari Bengkulu. Oh, aslinya dari Bengkulu Iya, ya. jadi lahir Bengkulu, sekolah Bengkulu, nikah pun Bengkulu, sekarang kerja sebagai pendongeng pun Di tetap di Bengkulu. Berarti asli Putri Bengkulu, Putri Rafflesia, iya, ya Bumi bener, Rafflesia iya. gitu kan. Nah, kalau pertama kali memang suka anak-anak atau ada cerita nih di balik dongeng yang menjadi profesi sekarang? Sebenarnya pertama sekali ya suka anak-anak juga karena saya di dalam keluarga itu perempuan sendiri. Oh. Jadi kalau main mungkin temennya nggak ada temen kayak gitu ya Iya, di dalam iya, iya. keluarga karena saudara laki-laki. Jadi ketika saya udah sekolah, basicnya saya suka aja cari permainan yang memang menyenangkan. Iya. Ternyata kalau bersama anak-anak lebih menyenangkan. Oh. Iya. Itu terus saat kapan? Berarti saat sekolah kah? Saat ini kalau saya merasakan hal-hal kayak gitu? bergabung di dunia anak-anak itu ketika saya kuliah. Oh, kuliah. Iya, jadi belum selesai kuliah, saya masih nunggu nih. Kalau sekolah zaman dulu ya wisudanya setahun sekali, nggak seperti zaman sekarang Iya, 3 iya. kali setahun. Jadi ketika udah selesai, aduh ngapain nih kayak gitu kan? Aduh kayaknya asik kalau cari kerjaan yang buat kita happy. Ya udah langsunglah saya mendaftar di sekolah TKIT yang ada di Bengkulu, dan itu dengan peserta pendaftaran belasan orang yang diambil 3, dan pendaftarannya udah tutup Mas. Loh, gitu? Tiba-tiba pendaftarannya udah tutup, saya bilang nih sama kepala sekolahnya, bisa dibuka lagi nggak 1 hari? terus kata yang kepala sekolahnya, ya udah nggak apa-apa, kita belum dapatkan yang cocok. Oh. Jadi tes lah, itu tes wawancara, tes mengaji, tes mikro teaching. Iya, iya. Dan saya hanya seorang mahasiswa yang nggak pernah ngajar, cuman hobi bermain aja. Ternyata alhamdulillah diterima, dan mulai dari situlah dunia anak saya Tekuni ya? Saya tekuni. Iya, iya. Ya benar. Gitu. Tapi by the way, pendidikannya apa dulu? Majornya apa dulu? Kasih tahu dong kepada para pemirsa. Sebenarnya kalau dibilang ini mah suka anak-anak pasti dari PAUD Iya, gitu, benar ya. kan konotasinya kan kalau anak-anak tuh pasti PG PAUD lah ya. Iya, PG PAUD emang udah basicnya nih Iya. sama anak-anak nih. Ternyata saya tuh nggak dari PAUD S1-nya. Oh, alah. Saya itu bahasa Inggris. Oh, bahasa Ya, Inggris. Jadi mungkin sekolah itu menerima saya, oh ini bisa nih ngajari anak-anak nanti bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Iya, vocabnya bisa nih diajarin. Jadi ya udah saya cuman yellow, green, yes, no kayak gitu kan. Ternyata udah beberapa tahun mengajar di sekolah TK, basic bahasa Inggris itu mungkin tidak seindah yang dibayangkan. Mungkin kayak gitu. Dan ya. nggak seintens juga dipakai mungkin ya. Iya. Kalau ke Jadi anak-anak bener. gitu kan. Jadi ya hanya sit down please Iya, kayak iya. gitu. Hanya sekian setiap kegiatan sehari-hari, bukan speaking yang memang verbal banget tuh, enggak kayak gitu kan. Ya udah, malah sering nyanyi Iya, sekarang. iya. Dan akhirnya melanjutkan studi lagi baru ke Jenjang S2 PG PAUD. PG PAUD. Ya? Iya benar. Mencari sesuatu yang memang yang ada di diri ini. Ini bagusnya nih gimana nih? Iya, iya. Gitu ya. Tapi milih bahasa Inggris dulunya itu karena emang mau jadi guru bahasa Inggris atau kayak gimana?
Kayak itu ceritanya. Ini pertanyaan masnya ini emang ini bener nih, aduh. Kenapa ngambil bahasa Inggris ya kalau Iya. mau ngajar di PAUD? Bener, Iya, gitu kan. jadi orang bertanya, kok ngambil bahasa Inggris kalau memang hobi anak-anak ngajar di PAUD? Sebenarnya saya pernah berbicara sama orang tua saya yang mau ngambil PG PAUD. Jadi Iya. orang tua berpikir, kok ngajar PAUD aja mau ngambil S1 kayak gitu. Oh, Jadi iya, berpikirnya iya, iya. seperti itu zaman dulu. Zaman Kalau dulu. sekarang nggak bisa lagi, memang Iya. harus PG S1. Jadi kata orang tua ya udah ngambil bahasa Inggris aja. Mungkin peluangnya lebih besar benar, gitu ya. Iya, peluangnya lebih besar. Dan orang-orang mengatakan bahwa Wow. bisa menguasain dunia itu ketika kita menguasain bahasa gitu kan. Bener. Oh, gitu. Jadi padahal saya basic SMA itu bukan bahasa, bukan anak bahasa, tapi sebagai anak yang penurut. Iya, 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 iya. Jadi kata orang tua ngambil bahasa Inggris aja. Ya udahlah, monggo. Bismillah saya melangkah. Karena perempuan mungkin tekadnya ya harus selesai nih kayak gitu Iya, kan, iya, walaupun benar. suka nggak suka harus selesai. Ya udah, di sanalah awal mulanya. Kalau saya bilang sama mahasiswa saya sekarang, siapa di sini ngambil PG PAUD sebagai jurusan orang tua. Iya, iya. Nah itu, jadi itu saya bilang itu ya jurusan orang tua. Jadi saya belajar dari sini, ambil minat anak itu dari dini. Sampai sekarang saya selalu bertanya kepada anak, kalian mau sukanya apa? Iya. Jangan sampai nanti melenceng setelah kita kasih arahan, tapi nggak apa-apa orang tua kasih arahan. Iya, mengarahkan ya. Iya, nggak benar, apa-apa. Mengarahkan ini lebih bagus loh nak, kayak gitu nggak apa-apa. Nah itu bisa dengan metode bercerita. Iya, 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 iya. Iya. Oh, berarti mungkin salah satu bentuk pengabdian kepada orang tua dan berkahnya ini nih. Berkahnya benar. Berkahnya ini benar. gitu kan. Iya benar. Bisa dapat banget, Mas. pekerjaan yang enak, iya. rezekinya lancar Amin, gitu iya. kan. Oh iya iya. Dan akhirnya juga sekarang menekunin dari 2000 pertama kali kalau bercerita itu 2011 ketika saya mengajar di TK. 2011 ya. Iya, benar. Gitu. Udah lebih kurang 10 tahun lebih. lebih lah ya, 12 Iya. tahunan ya 11, gitu. Iya, belasan tahunan. Iya, ya. belasan tahun Mbak Yeyen nih ya, Mbak Yeyen. Dan kalau Mbak Yeyen melihat peluang menjadi entah itu menjadi pendongeng atau Iya. bergerak di dunia anak-anak, itu seperti apa? Peluangnya kalau menurut saya sangat besar. Awalnya saya tidak memikirkan sebuah peluang karena kecintaan saya kepada dunia anak dan hobi saya juga di dunia anak. Pertama saya pengen ikut nih tanpa memikirkan apa itu peluang. Setelah berjalan ternyata peluangnya sangat besar. Besar, ya? Iya. Nah, jadi teman-teman yang di rumah nih, yang suka bercerita tapi tidak tahu wadahnya di mana, tempatnya di mana, nggak apa-apa. Di rumah pun bisa kumpulkan anak-anak tetangga nih, duduk-duduk. Bisa kita menggunakan cerita dari iklan orang tua. Itu luar biasa. Iya, iya. Iya. Jadi peluangnya ketika saya mungkin kalau hanya menjadi seorang guru, ya kita setiap harinya pagi siang di sekolahan. Di sekolah. Tapi ketika kita sudah berkecimpung di dunia pendongengan, kita bisa diundang kemana-mana. Contohnya Kak Yen bisa hadir duduk di acara opini yang luar biasa di TVRI ini. Terima kasih Mbak Iya. Yeyen gitu kan. Iya, artinya berarti awalnya terjun yang ya udahlah profit non profit juga aku seneng lah gitu Iya, ya. benar, Gitu. benar. Dan akhirnya tapi bisa dikatakan skill yang juga atau value yang Mbak Yeyen punya juga yang bisa membuat Mbak Yeyen pergi kemana-mana juga ya. Iya, benar. Gitu kan. Dan skill itu pertama kali dapat atau bakatnya dari dalam Dari itu dalam. kayak gimana ceritanya? Aduh, sebenarnya skill itu semua orang ada skill, tapi mereka tidak tahu skill saya ini apa karena belum tahu belum diasah dan belum dipoles dan diolah. Saya juga pertama nggak tahu saya bisa bercerita. Sampai teman-teman saya ini aja yang teman SMP, teman SD, kuliah, atau yang paling aneh itu SMA dan kuliah. Kenapa? Pendiam dulu ya? Tiba-tiba kok bercerita gitu. Nah itu jadi orang mikir, kok bisa jadi pendongeng? Dapatnya dari mana? Kok bisa? Jadi emang skill itu nggak kelihatan kalau belum kita asah kayak gitu.
Jadi emang pertama sekali jadi guru TK itu kayak tadi rezeki dari orang tua ya. Saya diterima di sekolah mungkin karena saya sekolah mungkin memikirkan saya, oh ternyata si ini bisa bahasa Inggris, nanti ini saya diterima. Jadi memang perjalanan itu berkat doa-doa orang tua, dan ketika sudah ngajar di TK ada lomba dongeng bercerita. Oke, tapi ditahan dulu lomba dongeng berceritanya gitu ya. Nanti kalian bercerita lagi di segmen berikutnya. Oke, siap, Untuk siap. para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.